Justru keinginan-keinginan inilah jika tidak terjadi, itulah awal munculnya penderitaan, Mas Hendra. Kalau dia jago di sisi keuangan dia oke, dia jago di sisi karir dia oke, dia jago di sisi skill dia oke, dikenain dia di sisi kesehatan. Jadi sesuatu yang, terlalu sangat kita harapkan ya, validasi dari luar atau penilaian dari luar, itu jatuhnya memang udah pasti lelah gitu. Iya Mas Hendra, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih udah hadir pada siang hari ini. Senang sekali melihat wajah-wajah penuh senyum. Mas Hendra kasih pembukaan pertanyaannya seru banget sih. Betul Mas Hendra, hampir semua orang sepertinya mengalami fase ini ya. Fase di mana kita butuh validasi dari luar, di mana kita butuh kayak pengakuan gitu bahwa, ih dirasakan keberadaan ada, dirasakan keberadaan asik gitu, dirasakan keberadaan itu mumpuni atau apapun itu gitu. Betul Mas, jadi sesuatu yang, terlalu sangat kita harapkan ya, validasi dari luar atau penilaian dari luar, itu jatuhnya memang udah pasti lelah gitu. Karena mau seberapa kuat dan besar pun effort kita untuk memenuhi hasrat atau penilaian orang lain, itu udah pasti nggak akan selesai-selesai gitu. Udah pasti nggak akan selesai-selesai dan ujungnya udah pasti kita capek gitu. Di fase itu, banyak sekali teman-teman yang mengalami, alur seperti ini. Jadi memang perlu disadari bahwa, natural sejati kita tuh sebetulnya sangat simpel gitu, Mas. Menjalani hidup itu sebetulnya sangat-sangat simpel sekali sebetulnya. Menjalani semua apa adanya aja sesuai dengan rasa hati saat ini merasakan apa gitu. Saat ini lagi merasakan resah, ya udah, rasain aja resah itu. Saat ini sedang merasakan happy, ya udah rasakan aja rasa happy itu gitu. Jadi memang jika kita selalu memenuhi ekspektasi dari eksternal, itu udah pasti jatuhnya lelah. Karena itu hanya gambaran sebuah topeng sebetulnya. Sebuah topeng yang selalu kita gunakan dan kita pakai yang sesungguhnya koridor yang paling jujur gitu ya, yang paling jujur, yang paling natural untuk pada akhirnya itu, bisa kita terima, yaitu rasa hati di lubuk hati yang paling dalam. Apakah kita menemukan rasa bahagia? Apakah kita menemukan rasa tenang? Apakah kita menemukan rasa damai gitu? Jadi sebenarnya kalau mau, nyaman dan bahagia menjalankan hidup ini, cukup jujur aja sama rasa. Karena ujung dari semua pencarian itu sebetulnya cuma kata bahagia dan kata tenang sebetulnya. Kata bahagia, kata tenang, dan kata damai. Sebetulnya cuma 3 kata ini nih, dari semua goal yang kita mau capai dalam kehidupan kita. Baik itu dari sisi ingin mencapai satu, sisi materi yang kita mau, atau sisi sesuatu yang sehubungan dengan relationship atau sehubungan dengan karir, pasti ujung-ujungnya di setiap apa yang kita mau capai dari sisi materi yang kita mau dapatkan, ujungnya berakhir pada rasa pasti. Itu berujung pasti akan berakhir pada rasa gitu. Dan rasa ini yang nggak pernah bisa kita bohong sebetulnya. Nah, rasa naturalnya manusia, rasa sejatinya kita secara natural, itu default-nya adalah kebahagiaan dan ketenangan. Jadi biasanya ketika sudah mulai ada rasa plong atau ada rasa tenang, berikutnya biasanya dia muncul tuh Mas, setitik rasa bahagia gitu. Jadi tahapan menuju bahagia itu biasanya dia ada ketenangan dulu, ada kedamaian dulu, baru dia muncul tuh rasa bahagia. Nah, bijaksananya dalam menjalankan hidup ini, kejarlah satu titik itu gitu. Satu titik ketenangan, satu titik kebahagiaan. Maka sisi-sisi yang lainnya
sehubungan dengan materi, sehubungan dengan relationship, sehubungan dengan kesehatan, sehubungan dengan karir, atau sehubungan dengan apapun goal yang kita mau, itu biasanya akan datang sendiri. Karena core utama dari semua goal itu yaitu rasa tenang dan rasa bahagia. Jadi inilah yang sebetulnya akan jadi tujuan utama semua manusia akan menuju ke arah itu. Dan sebetulnya dua judul ini, ketenangan dan kebahagiaan ini, inilah sejati kamu, inilah diri kamu, itulah natural kamu. Karena defaultnya semua manusia itu landasan latar belakangnya itu adalah itu. Ketenangan, kebahagiaan, dan dia diliputi oleh cinta tanpa batas gitu. Nah, sehubungan dengan yang tadi Mas Hendra tanyakan, validasi dan lain-lain, ketika ada keinginan-keinginan yang yang dilingkupi oleh sebuah keinginan dari ego gitu, ingin dinilai orang atau ingin divalidasi atau ingin dirasakan keberadaan ada atau ingin dialah yang jadi center perhatian gitu, ingin diakui gitu. Sebenarnya keinginan itu wajar sih, ada karena kan kita punya rasa dan nafsu ya. Tapi kalau kita mau cerna lebih jauh, seandainya kita mau pulang balik ke naturalnya kita, keinginan-keinginan ini nanti akan terlampaui atau akan mengalir dengan sendirinya secara flowing, Mas. Tapi jika kita keinginannya itu ngotot gitu istilahnya, justru keinginan-keinginan inilah jika tidak terjadi, itulah awal munculnya penderitaan, Mas Hendra. Iya. Itu. Muncul penderitaan awalnya dari situ. Itu sebabnya kenapa di materi Abundant Revolution itu kita belajar untuk banyak melepas, Mas. Untuk banyak melepas. Melepas apa? Melepas dari begitu banyaknya kemelekatan kita terhadap begitu banyak hasrat gitu. Padahal Mas Hendra, substansi hidup yang paling simpel kalau kita mau menikmati hidup ya. Pertama, kita dikasih nafas. Kedua, kita dikasih sehat. Ini standar minimal kalau kita mau syukuri ya Mas, kalau mau mulai dari mana gitu. Pertama, kita punya nafas dulu. Kedua, kita dikasih sehat. Ketiga, minimal ada makan buat hari ini. Itu udah standar minimal untuk kita bersyukur. Kamu bersyukur aja dulu untuk satu titik itu. Janji Tuhan dalam kitab suci terbesar kita gitu ya. Ketika kamu bersyukur pasti ditambahin. Nah, mulai aja dari situ, dari step-step itu. Kalau yang sakit gimana teh, ya bersyukur aja masih dikasih nafas. Kalau yang punya utang gimana teh, ya bersyukur masih dikasih nafas, masih dikasih sehat, masih bisa bilang terima kasih walaupun itu belum diterima gitu. Karena keajaiban-keajaiban itu ternyata datang dari rasa syukur yang di atas rata-rata. Itu sih Mas kuncinya. Oke, siap teh. Jadi kalau misalnya kita masih sibuk untuk kemudian membangun citra, bahkan terkadang juga demi sebuah gengsi itu kadang membuat pengakuan kan, kadang terhadap teman. Oke, aku sebenarnya udah sampai di 12 digit loh, padahal baru 9 digit, padahal baru 10 digit dan lain sebagainya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gini teh, kenapa ya kita itu kayak haus banget dengan pengakuan tersebut gitu kan? Dan solusinya bagaimana supaya kita bisa perlahan-lahan tuh bener-bener menjadi diri kita sendiri. Oke kok, aku kelihatan nggak sempurna, nggak masalah kok. Itu kan butuh sebuah jiwa yang besar, yang memang sudah benar-benar selesai dengan dirinya sendiri. Dan saya pikir itu nggak mudah ya, butuh latihan gitu. Nah, kita ingin gali dari Teh Feby kira-kira tipsnya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan biar ngebantu teman-teman semuanya ini biar perlahan-lahan bisa melepaskan sesuatu yang sebenarnya itu bukan dari diri kita yang sebenarnya gitu. Monggo Teh. Iya Mas Hendra, kembali lagi gini Mas Hendra, orang per orang itu ada time limitnya Mas. Jadi ada satu orang yang memang fasenya dia harus melewati itu dulu gitu. Fasenya dia harus melewati itu dulu sampai mentok, ketemu masalah, drop, jatuh, baru ketemu kesadaran.
Jadi kadangkala kita kalau ngelihat teman-teman atau ngelihat sahabat atau mungkin ngelihat pasangan kita sendiri, mungkin itu diri kita sendiri gitu. Kadang susah untuk ngerem, kamu tuh harus sadar bahwa kamu harus mengerti, jangan kayak gitu misalnya jangan kayak gitu, kamu masih step-nya di sini, kenapa kamu ngaku di sini gitu istilahnya. Kadang ada segalanya tuh ada waktunya gitu loh, Mas. Ada waktunya di mana seseorang memang harus mengalami fase-fase sombong seperti itu. Hmm. Memang segalanya diizinkan, Mas Hendra. Segalanya itu memang terhampar dan terjadi gitu, Mas. Jadi memang gimana ya, Mas, dunia ini panggung sandiwara ya iya. Memang ada yang diperankan kayak gini, kayak begitu, kayak ngeselin, kayak yang rudet, kayak yang aneh gitu istilahnya. Iya memang itu udah hamparan cerita kehidupan ini. Dan semua memang ada waktunya gitu. Dan kita nggak bisa mengontrol waktu itu. Kita juga nggak bisa mengontrol seseorang harus berkesadaran now. Nggak bisa. Lepasin aja sebetulnya. Lepasin aja. Karena hampir rata-rata nih, kalau mau kita bilang hampir rata-rata, karena aku ngalamin. Aku ngalamin, Mas Hendra, aku yakin juga pasti ngalamin. Motivator terbesar kita, Bapak Mardi Guwowi juga pasti ngalamin. Semua hampir teman-teman deh yang punya cerita-cerita yang pada akhirnya punya cerita menginspirasi, rata-rata mengalami, Mas. Mengalami apa? Mengalami mentok, mengalami kejatuhan, mengalami kejedot, mengalami loopingan, mengalami satu titik dia di-nolin, drop gitu. Ada sesuatu yang dia cintai itu hilang gitu. Ada sesuatu mainan dia yang dia sukai hilang. Ada sesuatu entah uang itu hilang, entah kesehatan, entah apa. Itu sebetulnya udah cara kerja naturalnya semesta gitu, Mas. Membuat ego itu nol. Karena memang sejatinya kita hadir dengan ego juga, Mas. Jadi kita hadir dengan perangkat emosi, kita hadir dengan perangkat keinginan-keinginan, kita memang juga hadir dengan perangkat ego yang kadangkala sombong gitu. Kadangkala gue nih gitu, aku nih yang bisa, aku nih, aku yang punya ini, punya itu, menginspirasi ini itu. Nah, sepertinya hampir sebagian besar orang mengalami alur gitu deh. Alur yang akhirnya di judul titik sekarang, ya Allah kok aku lucu banget ya dulu kayak gitu, ih sombong, atau ya Allah harusnya kan gak kayak gitu, itu tuh norak banget lagi gitu, Mas. Jadi sisi jiwa ini memang harus jadi ruang, kalau kata istilah metode Tiara tuh, Mas. Jiwa ini kayak memang harus jadi ruang untuk mengalami semua spektrum rasa dia rasain. Dia pernah merasakan sedih, dia pernah merasakan sombong, dia pernah merasakan kayaknya pedenya di atas rata-rata, walaupun betul. Tapi memang semua harus dicobain, Mas. Semua harus terhampar dalam rasa. Untuk apa? Untuk pada akhirnya ketika dia sadar, di titik dia sadar, dia jadi bijak. Sudah mengalami itu. Karena aku pernah di titik itu gitu. Jadi pada saat dia bicara enggak lagi katanya. Sama seperti yang terjadi sama Mas Hendra dan Ngaji Roso. Ketika Mas Hendra membangun itu hampir 7-8 tahun dan itu menjadi besar. Dan pada akhirnya perjalanan mengantarkan enggak bisa menolak bahwa itu pada akhirnya terurai. Kembali ke cinta tanpa batas. Dan pada satu titik kesadaran Mas Hendra juga udah nggak lagi ngoyo untuk kudu balik, enggak gitu lagi gitu. Pada akhirnya di satu titik seseorang itu merasa bahwa udahlah ntar juga itu bisa dibangun lagi. Kesadaran itu mulai pelan-pelan muncul. Nah, titik munculnya itu ketika kita kepentok-pentok, Mas. Enggak? Iya Ketika sih. kita kayaknya gue kayak udah paling seru, udah paling oke, linggo udah paling keren, udah paling memungkinkan bisa mewujudkan segalanya, ternyata dibikin nggak bisa. Kalau itu nggak tentang uang, tentang karir, tentang prestasi, kalau nggak tentang kesehatan. Kalau dia jago di sisi keuangan dia oke, dia jago di sisi karir dia oke, dia jago di sisi skill dia oke, dikenain dia di sisi kesehatan. Sampai pada satu titik dia akan ketemu satu core garis jelas bahwa memang ini ada yang ngatur. Tapi
Sebenarnya memang di satu sisi kita harus memang benar-benar pasrah dan menerima, tapi di sisi yang lain yang lebih realistis, iya sih memang itu sebenarnya yang paling realistis adalah satu kebodohan dan kesalahan dalam mengambil keputusan juga gitu. Sehingga Betul, kemudian kita terus tidak, oh ini gara-gara semesta, oh ini gara-gara Tuhan betul, juga gitu ya. Nah, betul, itu sih yang aku sendiri ambil gitu Teh. Tapi betul, sifat-sifat yang apa ya, norak, terus kemudian pengen kemudian tercitrakan yang terbaik terus. Nah, ini kan sebenarnya kita jarang ya diajarin. Selama ini kita diajarin gimana sih caranya jadi sukses, jadi baik, jadi sempurna gitu. Tapi kita lupa gitu dan jarang diajarin satu hal untuk jadi diri sendiri gitu. Itu nggak semua orang bisa ternyata gitu ya. eh kan yang eman itu kan kadang berapa banyak ya energi yang aku habiskan untuk buat berpura-pura terus seperti ini gitu kan. Karena memang tidak semua orang untuk berani menjadi apa adanya atau jangan-jangan juga hal ini dipengaruhi oleh masa lalu gitu. Trauma-trauma di masa lalu, ah dulu hidupku susah ya ya. dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi ya Teh? Betul, Mas Hendra. Oh, justru itu yang dominan, Mas. Jadi apa yang terjadi di saat ini ketika dia membuktikan sesuatu, aku bisa nih, aku mampu nih, sebetulnya ada latar belakang dendam di masa kecil. Hmm. Biasanya itu bias dari lapisan endapan emosi yang sebetulnya belum selesai. Gitu. Tapi bisa jadi itu memang yang memotivasi kesuksesan dia sebetulnya. Itu bisa jadi trigger untuk memotivasi kesuksesan. Tapi biasanya kalau latar belakangnya ada itu, ada sedikit capek sih, Mas. Hmm. Ada sedikit capek, ada sedikit lelah, ada sedikit apa ya, kecewa gitu. Tapi kalau kalau ternyata landasan sebuah kesuksesan perjalanan itu didasari oleh sebuah kesadaran gitu, kesadaran yang melihat bahwa dirinya memang udah yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dia udah berdamai dulu nih dengan diri dia dan dia mengetahui bahwa fase hidupnya memang harus menjadi aliran. Itu rasanya beda. Biasanya udah nggak ada capeknya, Mas. Hmm. Biasanya apa aja asik aja gitu. Seru aja. Dilewatinya tuh kayak tanpa beban, nggak ada capek, enjoy, happy. Itu yang ngebedain. Biasanya itu, Mas. Oke, 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 oke. Jadi terkadang memang ketika kita menjalani hidup tidak benar-benar berdasarkan versi diri kita sendiri gitu ya Teh ya. Semesta Ya, kadang ngirimkan sesuatu, event itu lewat pertemanan ya, lewat persahabatan, kemudian kita diingatkan gitu. Karena bagaimanapun juga hari-hari ini, akhir-akhir ini gitu, aku jadi semakin mikir gitu, oh banyak ya ternyata orang yang kehilangan diri sendiri gitu demi untuk diterima gitu ya. Padahal mungkin yang dunia tunggu justru versi kita yang paling jujur gitu. Nah, original ya. nah kadang aku apa tuh namanya sempet kan di satu momen gitu Teh ya, kita punya punya sahabat gitu ya. Kita punya sahabat gitu, sahabat kita yang fantastis itu. Tapi dia selalu menunjukkan bahwa dia senantiasa. Tapi setelah kita gali masuk ke dalam gitu, ini orang gila nih. Satu bulan ngeluarin duit 1,5 M segala macem hanya untuk ini itu nggak penting banget gitu. Tapi oke, akhirnya kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran Teh. Oh, berarti mulai mulai sekarang ini ya pentingnya hidup sederhana, nggak kelihatan wow, nggak kelihatan kaya. Itu terkadang butuh sebuah kesadaran yang nggak semua orang dapat gitu. Ya nggak sih? Oh, itu kemewahan sih, Mas. Ah, 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 Itu ah, ah, ah. kemewahan, itu kematangan, itu gaya hidup yang luar biasa, Mas. Hmm, 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 hmm. Itu sebuah kemewahan, itu sebuah gift. Wah, itu pencapaian tertinggi dari seorang manusia sih, Mas. Hmm, hmm. Ketika dia betul-betul jujur sama dirinya sendiri, menjadi dia yang apa adanya, dan dia hidup dalam apa ya, nuansa karisma kesederhanaan tapi yang nggak norak gitu. Tapi Hmm. ya emang beginilah hidup gitu, nggak harus men-show off apapun kan gitu. Iya, iya, Karena iya, pada iya. akhirnya semua judulnya hanya cerita dalam mengalir aja, mengalir dan mengaliri aja sebetulnya. Hmm, 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 hmm,
cerita hidup ini sebetulnya sesimpel itu. Sebenarnya hidup ini, Mas Hendra, itu bisa kita rumuskan dalam filosofi bernafas. Ya. Sesimpel itu hidup sebetulnya. Ada aliran masuk, lalu keluarkanlah gitu. Ada aliran masuk lalu keluarkanlah. Apapun yang terjadi izinkan aja, terima lalu alirkanlah gitu. Nggak usah jadi endapan gitu, alirin aja. Mau itu bahagia, sedih, alirin. Karena kebahagiaan itu kan juga titipan. Kesedihan juga sama, dia titipan, semuanya titipan dan semuanya cuma sementara. Dan kita cuma diajak bersaksi menyaksikan semua energi itu menari dalam kemasan tarian kebahagiaan. Dan energi itu menari dalam kemasan tarian kesedihan. Kita cuma diajak untuk menyaksikan aliran itu lewat datang pergi gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu di show off juga sih dari apapun itu sebetulnya, Mas Hendra. Iya, 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 iya. Oke. Oke Teh, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu apa ya, kasanah, menjadi satu pemahaman baru gitu ya, biar kita itu senantiasa tetap pulang kembali menjadi diri kita sendiri tanpa kemudian berharap dianggap orang lebih baik, lebih pinter, lebih kaya, lebih terhormat gitu, dan itu memang proses pembelajaran ya untuk menjadi apa adanya itu memang nggak gampang. Mudah-mudahan ini mampu menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk ya semakin kesini semakin bijaksana jadi orang gitu ya. Nah, teman-teman, semalam aku udah wawancara eksklusif bareng Mbak Juju ya. Sangat sangat istimewa kisah beliau, dan mungkin malam ini akan tayang videonya di YouTube. Dan kabar gembiranya makin kesini makin banyak Mbak Juju lain. Ada yang spesialis di pelepasan emosi, ada yang spesialis bantu teman-teman Dan di nafas syukur. jam, ya kan? Nah, ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, komunitas ini makin lama bisa tidak hanya kuantitas saja yang banyak, tapi benar-benar lebih kualitatif gitu. Dan kita di tim internal Badan Revolution mungkin dalam waktu dekat kita juga akan ada update materi gitu ya, supaya teman-teman benar-benar kita nggak mau stagnan, kita mau kasih yang terbaik. Kita akan adakan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan biar makin banyak teman-teman yang tertolong gitu ya. Sekali lagi kita motivasinya bukan hanya untuk teman-teman yang masuk di kelas saja gitu. Teman-teman yang nonton di YouTube pun secara konsisten tanpa ikut kelas pun juga banyak sekali yang terjadi perubahan di dalam hidup mereka gitu. Artinya ini bukan eksklusif hanya untuk teman-teman yang ikut kelas. Nggak ikut kelas karena nggak punya uang pun tidak ada masalah. Teman-teman bisa belajar di rumah, nonton YouTube, nonton Facebook, Instagram, TikTok, semuanya kita bagi di situ gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan untuk kemudian kita berhenti belajar gitu, nggak ada alasan untuk kita stagnan gitu ya. Nah, saya mengajak menghimbau teman-teman yang nanti ada waktu longgar, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar eh kan acaranya sama Teteh itu kan tanggal 20 Desember tuh kalau nggak salah Desember. hari Sabtu ya Mbak ya. Sabtu, betul. Ya, hari Sabtu gitu. Eh dan kan itu kan kemungkinan liburan kan. Nah, liburan. Nah, kemarin retreat nasional Ngaji Roso itu katanya rencananya mau diadakan di Bali juga. Banyak juga teman-teman yang WA, Mas, sekalian dong, sekalian retreatnya tuh setelah acaranya TVB, biar teman-teman yang dari daerah itu sekalian bisa ikut dan lain sebagainya. Itu nanti masih kita diskusikan. Tapi yang jelas retreat apa tuh namanya reuni Badan Revolution bersama dengan Teteh, bersama dengan Pak Wayan Mustika, udah 200 lebih peserta yang terdaftar ya. Jadi teman-teman silahkan slot yang masih kosong silahkan untuk diamankan, segera booking kamar ya, tiket pesawat supaya kemudian teman-teman bisa hadir bersama-sama kita. Vibrasi yang tentu mungkin itu akan sangat berkesan buat sahabat semuanya. Kita akan belajar bersama di sana di momen reuni itu, pasti akan menjadi
kado terindah, kenangan terindah di akhir tahun bersama Pawayan Mustika dan bersama TVB, dan nanti juga ada perform dari Gus Teja ya. Sahabat yang nggak bisa hadir bisa ikut online ya, karena ini hybrid ya, bisa online Zoom, bisa teman-teman juga hadir langsung di acaranya, mulainya jam 14.00 Wita sampai jam 23.00. Nah itu lama banget, kita akan bareng-bareng di sana ya. Pagi harinya nggak ada kelas offline ya Mas Pagi Hendra? harinya kita ada kelas offline, ini kelas yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang. Kita bisa belajar langsung bersama dengan TVB satu ruangan ya. eh ini momen yang menurutku jangan dilewatkan ya. Untuk ikut kelas memang beda antara offline sama online, tentu beda ya. Vibrasinya lebih dapet. Nanti itu bisa menjadi semacam kayak knowledge dan experience tersendiri yang kemudian itu bisa meruntuhkan ras ya di dalam otak kita gitu ya, bawah sadar kita kayak aku ternyata udah mampu, aku ternyata udah layak, dan itu salah satu cara sih menurutku dari pengalaman yang saya dapatkan juga teman-teman ya. Oke.